Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan pembelajaran di zona kuning dan hijau itu boleh dilaksanakan. Kemudian surat edaran gubernur ya yang merevisi ya sehingga membolehkan juga zona kuning dan hijau itu melaksanakan program pembelajaran tatap muka. Demikian juga surat edaran wali kota mengikuti surat edaran gubernur dan menteri. Nah, berdasarkan regulasi tersebut pada saat itu ya di bulan September atau di akhir Agustus kita kan kondisinya zona hijau, zona kuning malah ya. Maka kami mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Apa yang kami siapkan? Yang pertama, protokol atau standar operasional pembelajaran tatap muka di masa pandemi ya. Nah, berisi tentang bagaimana menjaga jarak di sekolah sehingga ada shift ya. Nah, bagaimana ketersediaan cuci tangan pakai sabun per kelas, jam pelajaran yang kita kurangi dan sebagainya. Kemudian kita melakukan sosialisasi ya yang pertama kepada para kepala sekolah ya ketika mereka dapat memahami protokol pendidikan itu. Setelah kepala sekolah kita sosialisasi lagi kepada para guru ya berbasis wali kelas. Setelah itu kita sosialisasikan kepada orang tua peserta didik berbasis kelas. Nah, setelah dilaksanakan proses itu ya ketika mereka sudah siap, sarana prasarana warga sekolah sudah siap ya, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan simulasi untuk memastikan. Alhamdulillah dalam proses ini ada sekolah yang sudah siap ya. Ya SD Impres Watu Sampu misalnya sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka semenjak hari Senin. Begitu juga ada beberapa sekolah yang sudah melalui tahapan menyatakan kesiapannya. Akan tetapi ya setelah berjalan ternyata penyebaran virus corona di Kota Palu khususnya itu semakin masif. Semakin banyak masyarakat kita yang terpapar. Dan kemudian Bapak Gubernur kemarin sudah mengeluarkan statement bahwa Kota Palu masuk pada zona merah. Maka berdasarkan surat keputusan 4 menteri tersebut ya dan surat edaran gubernur juga tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di zona merah. Maka semenjak kemarin kami menghentikan proses pembelajaran tatap muka ya yang sudah terlaksana khususnya di SD Impres Watu Sampu. Dan proses-proses sosialisasi yang melibatkan orang tua peserta didik, melibatkan peserta didik itu kami hentikan ya sambil menunggu kondisi penyebaran virus corona ini ya bisa terkendali lagi ya dan bisa kita kembali kepada posisi zona kuning atau zona hijau. Kalau ini nanti sudah insya Allah dapat terkendali ya sekolah-sekolah tersebut tinggal melanjutkan prosesnya ya yang sudah selesai prosesnya bisa kembali tatap muka. Kita kembali pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Ya, ada untuk panduan bagaimana pembelajaran jarak jauh, bagaimana belajar dari rumah, ada dukungan untuk pulsa ya kepada seluruh pendidik, peserta didik ya. Kemudian ya materi-materi yang disiapkan dalam bentuk modul ya baik secara daring maupun secara luring itu semua sudah tersedia. Nah, cuman memang kita berpikir lebih efektif pembelajaran tatap muka jika kondisi memungkinkan. Iya, saya dengar kemarin informasinya sudah mulai masuk kepada seluruh peserta didik. Ya, cuma saya belum pastikan apakah Kota Palu sudah mendapatkan bantuan itu atau belum. Saya belum mendapatkan laporan, nanti saya akan mintakan laporan. Semua. Ya, sepanjang itu diinput oleh sekolah berdasarkan kriterianya itu semua. Cuman saya berharap kepada kepala sekolah agar validitas data ini betul-betul terjaga. Kenapa? Ada beberapa daerah kita yang belum terjangkau dengan jaringan. Ada peserta didik kita yang tidak memiliki fasilitas itu. Bahkan ada daerah mungkin yang belum masuk aliran listrik. Nah, itu saya sampaikan kepada kepala-kepala sekolah agar betul-betul menginput data di Dapodik itu, mengirimkan nomor telepon berdasarkan fakta-fakta validitasnya. Kenapa? Karena ini terkait pengelolaan keuangan negara. Pada bantuan ini ketika diinput maka vendor penyedia pulsa itu langsung mengisi ke nomor itu. Yang pertama infrastruktur, ya internet. Yang kedua ketersediaan sarana prasarana, ya yang tidak dimiliki oleh peserta didik kita.
Ya, kalau ketiga pulsa sekarang alhamdulillah. Ini kan sebelum ada kebijakan menteri yang lalu, kita juga kesulitan dalam pembiayaan pulsa. Karena kita sadari bersama masyarakat kita saat ini dalam kondisi sulit. Tapi alhamdulillah itu sudah tertutupi dengan bantuan pulsa yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, itu kendalanya, sehingga efektivitas pembelajaran ini ya tidak tercapai kalau dari sisi kurikulum. Target kurikulumnya sulit tercapai. Kenapa? Karena pembelajaran tatap muka ini butuh penyesuaian, ya, adaptasi lagi, ya kan? Nah, butuh kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru untuk mengontrol peserta didiknya. Nah, ya, jadi efektivitasnya kita harus akui tidak seefektif, tidak semaksimal kalau kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Relaksasi dari awal, dari bulan Maret itu sudah ada Permendikbud merelaksasi penggunaan dana BOS. Bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, lalu itu berupa pemberian pulsa. Yang kedua mendukung ya mobilitas para guru, menggerakkan program belajar kunjungan ke rumah. Iya, kayak saya sebut itu touring, model touring ya, guru kunjung. Ya, yang kedua, yang ketiga untuk membeli alat-alat, sarana prasarana pemutusan mata rantai penyebaran COVID. Cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Itu dari relaksasi.